Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada dengan nomor NIM 187205011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan semester 2 di Universitas Bancasakti Bekasi. Ya, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM, saya ingin menjelaskan tentang ma'rifatullah. Ya, berikut penjelasannya. Konsep ma'rifatullah menurut tokoh pemikir Islam dan Quran. Yang pertama, Al-Ghazali, bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia dapat mencapai derajat ma'rifatullah tergantung pada kemampuannya, kesadaran dalam mengenal diri sendiri. Juga sebaliknya, manusia yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya melalui tanda-tanda kauniyah, wahyu maupun akliyah, akal. Yang kedua, Al-Husain bin Mansur Al-Alaj. Ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham, sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi, serta dikaruniai hikmah yang luas yang menyebabkan seorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Yang ketiga, Zu'al-Nun, bahwa ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat ma'rifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau pengenalan Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah, pengenalan Allah, yaitu yang pertama, Al-Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat akliyah. B. Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 20 sampai 24. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat akliyah. C. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 255. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. D. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-12. Mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. E. Quran Surat Muhammad surat ke-47 ayat 19. Mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Konsep ma'rifat dalam tasawuf. Zu'al-Nun Al-Misri membagi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 macam, yaitu ma'rifat al-tauhid, ma'rifat al-burhan wa al-istidlal, ma'rifat hakiki. Yang pertama, ma'rifat al-tauhid atau yang disebut awam sebagai ma'rifatnya yang dimiliki orang awam, yaitu ma'rifat yang diperoleh kaum awam, orang-orang biasa dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi. Ma'rifat jenis inilah yang pada umumnya dimiliki oleh orang muslim. B. Ma'rifat al-burhan wa al-istidlal khas, yang merupakan ma'rifatnya mutakalimin dan filsuf. Metode akal budi yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. C. Ma'rifat hakiki, khawas al-khawas, merupakan ma'rifat waliullah, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan keesaannya, diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Jalan menuju pengenalan Allah. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Allah tidak ada, tidak dapat melihatnya dengan panca inderanya sendiri, al-hawas, dan tidak mempercayai sesuatu yang gaib. Berbekal panca indera tidak akan dapat mengenal Allah. Manusia dapat melihatnya di surga, siapa yang dikehendakinya.
Kesesatan menjadikan benda-benda yang mempunyai kekuatan tertentu yang mempengaruhi kehidupannya sebagai Tuhan mereka selain Allah atau yang disebut ghairullah. Kepercayaan adanya dewa-dewa yang menguasai matahari, bintang, langit, air, udara, dan lainnya. Yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah, Islam, prinsip keimanan dan akal pemikiran, tanda-tanda al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat qauliyah, Al-Quran dan hadis, ayat-ayat kauniyah, atau yang disebut alam semesta, dan melalui mukjizat. Dari ayat-ayat qauliyah, Allah mewahyukan firman-Nya kepada para utusannya. Ada yang berupa suhuf, Alkitab, dan juga hadis qudsi. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku. Maka mengabdilah padaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat ke-14. Pentingnya mengenal Allah. Yang pertama, seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya. Quran Surat ke-51 ayat ke-56, dan tidak tertipu oleh dunia. Yang kedua, ma'rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Quran Surat ke-6 ayat 122. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi, sebab jika difahami memberikan keyakinan mendalam. Memahami ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Quran Surat ke-6 ayat 122. Yang ketiga, berilmu dengan ma'rifatullah sangat penting karena yang pertama, berhubungan dengan objeknya, yaitu Allah Sang Pencipta. Yang kedua, berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Ciri-ciri hamba ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau disebut mengenal Allah jika ia telah mengenali yang pertama asma, nama Allah, Asmaul Husna. Yang kedua, sifat Allah, wajib, mustahil, dan jaiz. Yang ketiga, af'al, perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Tauhid terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tauhid zat, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tidak membutuhkan apapun. Artinya, semua hikmah apabila dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia kembali kepada zatnya, bukan selainnya. Yang kedua, tauhid sifat, yaitu semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali kepada zatnya. Kedua tauhid di atas sebenarnya adalah hujjah akal, atau yang disebut nazhari. Artinya, bagaimana kita dapat memisahkan bahwa segala sesuatu yang terbatas itu bukan tauhidiyah. Yang ketiga, tauhid ibadah atau tauhid amali, yaitu menyangkut amaliyah atau perbuatan kita. Artinya, bagaimana semua amal kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tauhid af'ali. Tujuan dari tauhidiyah yang merupakan asal dari ma'rifat adalah mencinta dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.